Bergerak serentak, Jogja tertib bersama masyarakat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Warno? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah, kebahagiaan tersendiri beliau Bapak Suwarno SIP MSI bisa hadir di studio Hari TV, dan ini merupakan tajuk yang cukup istimewa di saat pandemi begitu nggih. Ya. Karena selama ini mungkin masyarakat lebih mengenal polisi Pamong Praja sebagai polisi yang kemudian mengedepankan Penggaruan gitu ya. Nah ini malah diperjelas gitu ya. Karena mindsetnya selama ini penertiban dan iya, penggaruan. nah maka pada kesempatan kali ini kami Hari TV mencoba untuk melihat sisi lain dari Satpol PP, Iya, gitu ya. iya. Di mana beliau Bapak Suwarno SIP MSI ini sebagai Kepala Seksi Pak Warno. Kepala Seksi Pembinaan untuk pembinaan potensi masyarakat. Nah, artinya ini sisi lain dari polisi Pamong Praja yang nanti akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk sebelumnya mungkin biar pemirsa lebih akrab, lebih kenal begitu, walaupun Pak Warno sudah kemana-mana dari kampung ke kampung begitu ya. Kita perlu mengenal lebih jauh sosok dari beliau Bapak Suwarno SIP MSI yang nanti akan disampaikan langsung oleh beliau. Monggo Pak Warno bisa disampaikan kepada pemirsa kita. Baik, terima kasih Pak Hari Nurwidodo, MPD selaku Direktur Hari TV. Ini posisinya host Pak Warno. Oh gitu ya, host sekaligus direktur ya. Terima kasih sekali. Saya Suwarno, sehari-hari di Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Jadi memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Hari Nurwidodo bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, dan ini juga sama kesannya ketika kami belusukan kampung gitu ya, dari kampung-kampung ketika kita tanya kepada masyarakat itu, Bapak Ibu ketika melihat seragam Pol PP apa yang terbersih dalam seragamnya ya Pak Warno? Seragam apa yang terbersih dalam pengenangan? Itu sama, garuan Pak. Terus apa itu penertiban PKL Pak? Gitu. Iya, Nah, betul. kayak gitu. Nah, kami tinggal di Jalan Sogan nomor 53, kebetulan tetangga ini. Tapi tidak ada yang kebetulan begitu. Tidak ada yang kebetulan, semua ya. diperjalankan. Iya, semua diperjalankan. Ya. Kemudian anak dua, istri satu, nggak boleh kebalik ini Pak Hari ya. Begitu ya. Iya, nggak boleh ini. Jadi bahagiakan diri dengan Perlu satu istri. digarisbawahi ya. Iya. Satu istri anak dua. Anak gitu dua ya. gitu. Jadi motonya bahagiakan diri dengan satu istri ini ya. Amin, amin. Iya, kemudian berkaitan dengan peran dan tugas kami di Satuan Polisi Pamong Praja. Memang kami ini di Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas untuk mengungkit citra positif Satuan Polisi Pamong Praja. Itu yang pertama Pak Warno, ya. Iya, melalui apa? Melalui seksi kami, Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat. Sehingga teman-teman kami di Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat itu stylenya adalah style yang ramah, yang Humanis, murah senyum, care kepada masyarakat. Saat durunge ngerurui dhisik kayak gitu ya. Sebelum menjawab salam, menyampaikan salam dulu. Nah, memang seperti itu karakter personalnya dari rekan-rekan di Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat yang kita bangun. Sudah sejauh mana Pak Warno branding ini kemudian dimunculkan di tengah-tengah masyarakat? Kami melihatnya begini, jadi menerjemahkan bahwa gerakan Kampung Praja Tertib melalui Duta Ketertiban ya istilahnya, itu sebagai pengungkit citra positif Satuan Polisi Pamong Praja itu kami mengukurnya dari intensitas dan komunikasi kedekatan teman-teman dalam membangun hubungan kedekatan dengan masyarakat melalui gerakan Kampung Praja Tertib. Jadi gerakan Kampung Praja Tertib itu aktivitas sosial Pak Ari. Aktivitas sosial yang dinamis, yang motor penggeraknya itu masyarakat. Oke. Ya, motor penggeraknya masyarakat, kemudian yang kemudian mendeklarasikan diri dari masyarakat juga, dan masing-masing kampung ini punya cita-cita luhur yang kemudian
dinamai komitmen Panca Tertib itu. Oke. Jadi 84 kampung itu sudah punya 84 komitmen itu ya. Oke. Saya potong dulu Pak Warno. Oh siap. Jadi kalau tadi disampaikan di awal merubah citra dari Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lebih humanis. Ya. Kemudian yang kedua tadi menyampaikan tentang program yang secara umum lebih kepada titik tekannya menginisiasi Ya. kegiatan positif yang ada di masyarakat. Salah satu wujudnya adalah program Kampung Panca Tertib. Betul, Nah ini beberapa saat saya cukup mendengar banyak tentang kegiatan dari Kampung Panca Tertib ini. Ya. Tapi secara umum mungkin bisa disampaikan Pak Warno bagaimana munculnya ide Kampung Panca Tertib ini Pak Warno. Mungkin dari Dinas Ketertiban atau dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri. Jadi antara lain yang melatar belakangi munculnya gerakan ini, gerakan Kampung Panca Tertib itu adalah kesadaran bahwa personel penegak perda di satuan Penegak perda personel penegak perda. Personel penegak Kami pun perda. sebenarnya menegakkan perda juga, tetapi dengan cara pendekatan yang lain gitu. Ya. Jadi personil penegak perda di Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini kan sangat mini. Sementara kurang lebihnya ASN yang kemudian bisa memiliki kewenangan sebagai penegak perda itu jumlahnya sekitar 100-an personel. 100 personel. Baru 100-an personel. Dan itu masih sangat kurang, Masih sangat kurang dibanding dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Dengan padatnya terutama. Iya, dengan padatnya. Baik itu sebagai penduduk kota yang tercatat di database kependudukan Kota Yogyakarta yang jumlahnya kurang lebih 400-an ribu itu yang terdata. belum Belum yang tidak terdata. belum yang kemudian beraktivitas di Kota Yogyakarta. Oke. Yang bisa jumlahnya setiap hari itu bisa mencapai kepadatannya 1, sekian juta per meter persegi atau per kilometer persegi ya. Nah gitu. Jadi Baik. yang semuanya itu berpotensi melanggar perda, mengganggu ketertiban umum, potensi ya. Iya. Sehingga maka kemudian kalau masyarakat itu tertib, nggak melanggar aturan, tidak berjualan di trotoar, tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang gitu ya, tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya itu, kalau itu mereka patuhnya karena diawasi, ini kan jelas kami nggak mungkin kan menerjunkan jumlah personil yang terbatas itu. Betul. Itu latar belakang yang pertama. Ji. Latar belakang yang kedua, kami ingin bahwa Jogja ini tertibnya bersama masyarakat. Jadi Satpol PP itu salah satu motonya Jogja tertib bersama masyarakat. Artinya bagaimana? Agar kemudian masyarakat itu secara sadar mengorganisasikan dirinya bahwa menciptakan ketentraman, ketertiban umum dalam suasana kehidupan yang harmoni ini menjadi kebutuhan masyarakat juga, yang sehingga mewujudkan ini tidak cukup oleh menjadi tugas pemerintah dalam hal ini Satpol PP saja, tetapi kemudian masyarakat ikut tergerak, partisipasinya muncul dan ini dengan kesadaran mereka ya. Dengan kesadaran mereka, maka nanti saya sampaikan step-stepnya bagaimana kemudian melalui gerakan Kampung Panca Tertib itu kita berproses menuju kemandirian masyarakat dalam lebih pada pemberdayaan terkait dengan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat sebenarnya. Baik, jadi secara umum memang lebih kepada menginisiasi masyarakat, membuat mereka sadar, betul, membuat mereka merasakan sebuah kebutuhan, pentingnya kedisiplinan, pentingnya ketertiban, begitu ya, sampai mereka menjadi bagian dari penegak ketertiban itu sendiri. Betul. Jadi jadi kalau di kepolisian itu kan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Betul. Ini sama, menjadi penegak perda bagi dirinya sendiri gitu. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi juga. Iya. Dan ketika semua masyarakat punya semangat, punya mental seperti itu, saya kira sangat luar biasa. Kenyamanan, kondusivitas kemasyarakatan ini akan terjaga dan bisa diukur dengan bagaimana masyarakat itu peduli tentang seberapa jauh pentingnya menjaga ketertiban itu sendiri. Iya, betul. Nah, luar biasa Pak Warno. Nah, mudah-mudahan tadi juga akan menyampaikan Pak Warno step by stepnya seperti apa. Jadi mungkin juga perlu disampaikan agar masyarakat juga di wilayahnya juga gimana sih program ini bisa diaplikasikan.
caranya seperti apa, karena saya beberapa saat itu ada semacam deklarasi, kebetulan saya juga ikut deklarasi tentang Kampung Paca Tertib. Nah ini mungkin juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi gerakan Kampung Paca Tertib itu kan sebenarnya sebuah aktivitas sosial, tapi dia dinamis, yang kemudian agen utamanya adalah masyarakat, gitu ya. Untuk apa? Untuk bergerak bersama-sama dalam mewujudkan komitmen. Komitmennya apa? Komitmen Paca Tertib di tiap-tiap kampung yang kemudian tadi disampaikan Pak Ari, yang sudah dideklarasikan oleh masing-masing kampung di Kampung Paca Tertib. Nah, gerakan Kampung Paca Tertib itu bukan kemudian sebuah gerakan yang top down ya, yang dari atas ke bawah itu enggak. Tetapi ini pola kita adalah menawarkan program. Maka di kami, teman-teman rekan-rekan kerja kami ini kan sebutannya Duta Ketertiban. Duta Ketertiban ya. Duta Ketertiban itu mereka juga sales ya, sales promotion duta. Tapi bukan girl ya, karena sudah banyak yang SPM juga ya. Iya. Jadi sales promotion man. Ya, sales promotion program gitu ya. Nah, itu kemudian teman-teman ini sebelum masyarakat menangkap gerakan Kampung Paca Tertib itu, maka teman-teman menawarkan program Kampung Paca Tertib ini, menjelaskan bagaimana apa Kampung Paca Tertib, bagaimana program Kampung Paca Tertib, apa nanti ketika sudah dideklarasikan dengan sebelumnya itu nanti apa kemudian kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat. Itu teman-teman menawarkan program itu kepada tokoh-tokoh kunci di masyarakat. Kami ini kan gerakannya berbasis kampung, jadi betul-betul kampung. Bukan kemudian satu RW digarap terus dicanangkan, deklarasikan Kampung Paca Tertib, enggak. Tapi kami merangkul. Jadi teman-teman ini ketika menawarkan program, rekan-rekan Duta Ketertiban itu ya ketemu betul ketua RT seluruh kampung. Ketua RW seluruh kampung, ketua kampungnya, ketua LPMK ya. Kemudian lurah ya, terus kemudian sesepuh kampung, barangkali nanti kalau mereka ada di luar pengurus kampung, ini kita sowan, kita silaturahim, kita jelaskan itu. Nah, sehingga ketika mereka, para tokoh itu menerima program kita, maka kita follow up dengan kemudian mengumpulkan para tokoh itu, kemudian kita jelaskan step by stepnya, mulai dari pengenalannya, sosialisasinya, sampai nanti mereka kemudian membentuk wadah. Oh begitu. Ya, jadi memang Nyun Sewu, teman-teman dari Satuan Polisi Pramong Praja ini memberikan stimulus kepada masyarakat, begitu nggih? Ya, stimulusnya dalam bentuk dalam bentuk pemahaman begitu nggih. Pemahaman ya. Awalnya ya, awal, Pak. Dan memang kemudian tahapan-tahapan itu tidak boleh hilang nggih. Tidak boleh hilang ya. Ketua RT, mengumpulkan tokoh masyarakat. Ini bagian dari tahapan yang harus dilalui. Iya, oke. Iya. Karena kalau enggak nanti jadi enggak mengakar itu gerakannya. Betul. Gitu. Karena keinginan dari Satuan Polisi Pramong Praja sendiri adalah bagaimana program ini muncul disemangati oleh masyarakat. Betul. Dan yang menjadi pelaku utamanya masyarakat, harapan kita kan begitu. Oke. Maka saya teruskan ke tahapan tadi. Ketika masyarakat melalui para tokohnya itu sudah menerima, maka kemudian kita prospecting atau sosialisasi ya, bahasa apa ini prospecting. Itu mengumpulkan pengurus kampung tadi, tokoh-tokoh kunci plus warga masyarakat yang menjadi representasi dari warga kampung. Itu kita kumpulkan. Kemudian sama kita sosialisasikan gitu. Nah, kalau kemudian mereka sudah sepakat, biasanya mereka kemudian minta, ini harus berkelanjutan, Pak. Jangan hanya hangat-hangat tayayam gitu. Dan ini permintaan dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat. Maka kemudian ketika tokoh masyarakatnya itu nggak memberi lampu hijau, ya kita nggak teruskan. Oh begitu? Iya, kita nggak teruskan. Gitu. Karena nanti kalau kemudian kita tetap memaksakan meneruskan, akhirnya bottom up itu nanti. Ya akhirnya top down kan? Top down itu nanti gitu. Dan ini yang tidak diinginkan oleh teman-teman. Yang nggak kita inginkan ya. Maka ketika pengenalan awal di tokoh-tokoh masyarakat tadi itu nggak memberikan lampu hijau, ya ibaratnya aku nggak butuh Kampung Paca Tertibmu, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian butuh itu ya sudah kita lanjutkan. Tapi prosentasenya Pak Warno, dari yang merasakan kebutuhan tentang Paca Tertib dengan yang tadi Nyun Sewu mengatakan aku ora butuh Paca Tertibmu, itu berapa
perbandingannya kira-kira Pak Warno? Kami ini prospecting ke kurang lebih 89 kampung ya. 89 kampung. Ya, kita prospecting itu. Ya. Nah, yang kemudian ya sebenarnya tidak vulgar sih masyarakat kemudian tapi yang kemudian tidak ada pergerakan. Ya. Stagnan itu kami menjumpai satu kampung. Dari 89 iya. itu hanya satu kampung. Satu kampung. Artinya bisa dikatakan program ini menarik bagi masyarakat. Ya, begitu. Jadi gini, tipologi masyarakat kampung ya. yang kemudian di situ modal sosialnya udah kuat, ya. itu mereka akan menerima dengan antusias. Kenapa? Karena kita pendampingannya berkelanjutan. Jadi tidak kemudiannya deklarasi tinggal pergi, enggak. Nah, itu yang kadang sering terjadi. Iya, kita tidak. Iya. Tapi justru dari deklarasi tadi itu baru membuka pintu itu untuk menuju ke action komitmen gitu. Nah, saya teruskan tadi ya, ketika prospecting tadi, sosialisasi, masyarakat paham, mereka kemudian membentuk wadahnya sendiri. Nama wadahnya Forum Kampung Panca Tertib. Nah, setelah wadah terbentuk, maka kemudian mereka memetakan permasalahan dan potensi yang ada di kampung. Apapun itu permasalahannya. Apapun. Karena kan kita bergerak di 5 nih. 5 tertib bangunan, tertib daerah milik jalan, kemudian tertib usaha, kemudian tertib sosial dan tertib lingkungan. Dan itu semua ya meliputi. Meliputi itu akhirnya, meliputi dan ketika masyarakat sudah memetakan itu potensi permasalahan dan potensi berdasarkan kacamata 5 tertib tadi itu. Maka kemudian akhirnya menghasilkan bank masalah ya. Jadi daftar inventarisasi masalah di kampung. Sudah di SWOT gitu ya. Iya, gitu kan. Kemudian daftar potensi juga gitu kan. Nah, setelah itu masyarakat kita ajak untuk memprioritaskan. Bikin skala prioritas dari permasalahan yang ada itu yang mau diselesaikan yang mana dulu. Betul. Karena kita ini namanya Panca Tertib, yaudahlah Pak, ambil satu-satu ya gitu. Biar tetap 5 ya. Biar tetap 5 gitu. Oke, karena panca. Ya, karena panca itu. Seperti itu. Siap. Nah, ketika masalah sudah menyepakati, maka yang DIM 5 tadi yang merupakan skala prioritas itu kita ubah menjadi kalimat komitmen. Jadi Kampung Panca Tertib itu mesti komitmennya 5. Dari 5 komitmen. Nah gitu. Kemudian 5 komitmen itu nanti ditindaklanjuti dengan kesepahaman antara siapa? Ini secara formal antara Kasatpol PP, kemudian lurah, kemudian LPMK, ketua kampung. Mereka ber-MOU untuk mencanangkan sebuah kampung menjadi kampung Panca Tertib. Dengan apa? Dengan kemudian mengusung kearifan lokalnya yang kemudian termuat dalam komitmen Panca Tertib tadi. Sehingga komitmen Panca Tertib itu adalah sebenarnya kearifan lokal yang dirumus oleh masyarakat kampung sendiri, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat sendiri untuk melaksanakannya. Gitu. Luar biasa, Jis. Ya, seperti itu prosesnya gitu. Nah, ini kan saya kira yang menarik begitu, Jis. Menarik bahwasanya apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini sangat luar biasa, menginisiasi apa yang kemudian sebenarnya itu sudah ada di masyarakat dengan yang namanya kearifan lokal itu. Betul, iya. Luar biasa, Jis. Iya, sebenarnya kan gini Pak Ari. Jadi permasalahan yang ada di masyarakat itu kan tidak lepas dari perda juga sebenarnya. Betul. Jadi permasalahan itu sama dengan pelanggaran perda. Pelanggaran maka kemudian ketika kita memilih tertib bangunan itu kan pasti komitmennya itu kan berisi solusi dari sebuah permasalahan bangunan itu. Betul. Yang notabene kemudian perda bangunan kan juga sudah ada nih. Gitu. Kemudian ketika masyarakat akan mengurai permasalahan terkait dengan tertib daerah milik jalan misalnya, ini pasti nanti akan ketemu dengan perda PKN, gitu kan? Betul. Ketika masyarakat akan mencari solusi terkait dengan tertib sosial, misalnya ya, perda miras dan seterusnya, ya. Kemudian ketika masyarakat akan menginisiasi untuk solusi tertib lingkungan misalnya, itu ya misalnya perda ketertiban kebersihan kayak gitu. Sampai kemudian ketika tertib usaha itu ya ada terkait dengan perda-perda yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan usaha. Artinya begini, sehingga sebenarnya ketika kemudian
kita mencari solusi atau kemudian kita menjalankan aktivitas untuk mewujudkan komitmen itu sebenarnya kita sedang mentaati peraturan daerah. Gitu. Tapi ini dari bawah gitu ya. Dari bawah, iya dari bawah. Jadi mereka nggak ngerasa ini, wah ternyata aku taat perda ya. Karena bisa jadi juga begini Pak Warno, selama ini perda begitu ya. Kenapa kemudian masyarakat juga tidak berusaha memahaminya? Mungkin dari sisi sosialisasi dan seterusnya juga bisa jadi begitu ya, tidak sampai ke tengah-tengah masyarakat. Iya. Taunya kadang masyarakat itu taunya ini melanggar perda ketika mereka sudah melanggar. Oh ini melanggar tuh Pak? Iya betul. Nah ini menarik sekali saya kira. Perda didorong pemahamannya dari Action langsung masyarakat dan action langsung. Iya action langsung. Sehingga misalnya ya di beberapa kampung yang mengangkat tema tertib bangunan, ya mereka pengen membedah regulasinya kayak apa sih Pak itu kan? Betul. Itu kita bedah dulu. Terus siapa yang berikan pemahaman itu? Ya kalau nggak rekan-rekan bagian hukum, ya rekan-rekan bagian dinas perizinan, dinas penanaman modal dan perizinan. Jadi ibaratnya kampung panjang tertib kita ini, Satpol PP ini menggelar karpet merah untuk kemudian mengedukasi masyarakat sampai kemudian tercerahkan dan tumbuh kesadarannya. Tidak melanggar karena sadar, bukan tidak melanggar karena paham, karena sadar, bukan tidak melanggar karena diawasi. Oke. Kan begitu. Jadi Pak Warno, saya kira sudah cukup jelas nih terkait dengan program Kampung Panca Tertib. Kenapa harus ada Kampung Panca Tertib? Kemudian tahapannya seperti apa? Kemudian aplikasinya bagaimana? Targetnya seperti apa? Nah ini karena kondisi sekarang kita sejak Maret begitu nih, kita dalam kondisi dilanda pandemi COVID-19. Artinya program dari Kampung Panca Tertib ini kan pasti mengalami penyesuaian begitu nih. Dengan pandemi ini penekanan yang kemudian dilakukan khususnya di Panca Tertib ini apa saja Pak Warno? Jadi pada awal ditetapkan sebagai tanggap darurat itu pandemi itu, teman-teman pada awalnya itu belum harus bagaimana. Wah ini kegiatan kita terhenti nih. Gitu ya, jadi langsung mikirnya terhenti. Terhenti nih. Wah kita nggak bisa ke kampung lagi nih. Wah terus gimana gitu ya. Berarti nggak jauh beda dengan kami ya. Tapi mungkin banyak sana itu mungkin kelanjutannya asik gitu. Banyak teman-teman ini mungkin kelanjutannya asik gitu. Nggak maksimal. Tapi enggak, ini sudah aja. Kalau teman-teman kami firm ini, komitmen kerjanya luar biasa. Jadi awal ketika pandemi itu kami tetap ingin hadir di tengah-tengah pandemi ini, di mana di kampung-kampung Panca Tertib sudah kita deklarasikan. Kan ini pendampingan berkelanjutan. Maka kami berpikir, opo ya gitu kan. Terus kemudian saya menemukan, kalau begitu pembinaan potensi masyarakatnya ini yang kemudian harus kita masifkan adalah terkait dengan edukasi protokol kesehatan. Nah, ketika kemudian edukasi protokol kesehatan ini jadinya seru banget Pak Ari. Serunya begini, serunya itu kami ini satu sisi nol anggaran. Oh gitu ya? Nol anggaran ya. Karena memang kondisinya semua anggaran dialihkan untuk refocusing, gitu ya? Kecuali honor teman-teman tenaga teknis. Wah itu jangan katanya. Ini silakan itu aja gitu. Nah kami nol anggaran, tapi kemudian bagaimana kami bergerak? Masa iya sih kita tetap menerima gaji tapi nggak kerja kan gitu kan? Nah gitu. Kemudian teman-teman kami ajak untuk bermusyawarah rapat. Gimana sih peran kita tetap berperan di masa pandemi? Oke lah. Kita sekarang terjun bersama masyarakat, tapi kemudian terkait dengan edukasi protokol kesehatan, agar kemudian virus ini bisa terputus sebarannya, gitu kan. Nah, kami kemudian menggandeng dinas kesehatan, kami menggandeng Babinsa, kami menggandeng Babin Kamtipmas, tetap ketua RT, ketua RW, ketua kampung, ketua LPMK, itu tetap itu lurah, camat itu ya, kemudian puskesmas ya. Kadang-kadang ada dari Tagana atau jaga warga itu kita libatkan, Satlinmas juga. Nah akhirnya kemudian menjadi sebuah gerakan yang kemudian hampir seluruh unsur itu terlibat di situ. Dan kemudian kita masuk kampung keluar kampung.
Dan terima kasih ini Pak Hari ya, termasuk supporting terkait audionya ya. Luar biasa betul. Kami ini pada kondisi nggak punya duit loh Pak Hari. Kami butuh itu sebenarnya, tapi alhamdulillah dipinjemi sampai masa pandemi berakhir ya. Harapan kita gitu. Ini luar biasa. Bermanfaat. Pada akhirnya kami ini belusukan Pak Ari, keluar masuk kampung. Itu kemudian semangat antusiasme masyarakat luar biasa. Pelopor ketertiban, Pak RT, Pak RW, Pak ya kami kalau menyeru sendiri itu nggak pede Pak itu kan. Nah, maka kami sangat berterima kasih ini. Bahkan yang kemudian nol anggaran itu Pak Ari, itu kenyataan di lapangan saya sampai ternyata betul ya. Bagaimana kemudian masyarakat tuh masak ya Pak. Jadi mereka tuh urunan masak. Luar biasa. Iya masak sebelum kita atau setelah kita sapaan itu kita berhenti di situ dan itu sudah dijamu ayah bikin masakan betul makan jadi makan gede ini makan besar itu. Dan bisa jadi anggarannya lebih besar ya Pak. Anggarannya lebih besar betul anggarannya lebih besar ketika supporting kita ketika sebelum pandemi dulu. Lawang ini prasmanan kok. Yang kemudian semua terlibat tadi beberapa yang berbagai unsur terlibat tadi. Artinya bisa jadi proses selama ini dalam pembentukan Kampung Panca Tertib ini secara tidak langsung saya mengatakan ini berhasil ya. Ya mudah-mudahan begitu. Karena kenapa? Parameternya adalah ketika dalam kondisi teman-teman Satpol PP mengalami nol anggaran tadi, justru masyarakat kemudian tergerak untuk tetap melakukan kegiatan. Betul. Sampai kemudian ini ya. Orang wong Jawa itu Pak Hari ya. Yes. Wong Jawa itu di bangku mati Pak Hari. Begitu ya. Jadi wong Jawa di bangku mati gitu kan. Sampai kemudian teman-teman itu merasa nggak enak gitu ya. Jangan-jangan kita merepotkan ya. Bagaimana ya sampai begitu ya. Sampai begitu. Bagaimana ya caranya biar masyarakat nggak masakin kita gitu. Betul itu dibahas betul itu kita evaluasi dalam rapat dengan teman-teman fasilitator begitu gitu. Tapi ya lagi-lagi ya masyarakat itu saking ini ya pengen menunjukkan kebersamaannya yang luar biasa sehingga saya masya Allah ini ya jadi dari nol anggaran ternyata malah prakteknya itu kita malah melebihi dari ketika ada anggaran estimate gitu ya. Iya luar biasa benar luar biasa ini saya ternyata betul dan itu terjadi di hampir semua kampung di hampir semua kampung terjadi seperti itu maka dari situ kita bisa melihat betapa kemudian modal sosial masyarakat kota Yogyakarta itu masih sangat luar biasa. Ini yang cukup kemarin menjadi pembicaraan di media sosial begitu ya. Artinya Jogja ini sangat luar biasa di sisi sosialnya. Betul. Ya. Dan ini saya kira yang tidak boleh hilang dari Yogyakarta nih. Iya. Dan ini teruji di masa pandemi ini. Bagaimana kemudian teman-teman di masyarakat itu ada istilah macam-macam, ada yang kemudian bagai menei gitu ya. Ya. Sayur disantelkan di pinggir-pinggir masjid itu ya di pinggir-pinggir jalan. Yeah. Ambil secukupnya. Silakan kalau mau kasih infak ya sekedarnya. Yeah. Ini kan sebuah potensi yang sangat luar biasa dan ini kami merasakan betul. Kami langsung merasakan ketika sapaan edukasi itu yang kemudian hasilnya maksimal. Ya kemudian ini terus kita lakukan Pak Ari. Sampai kemudian malam hari pun ketika masyarakat menghendaki sapaan kuliner ya kita tetap ada bersama masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah seperti itu capek nggak jadi sampai itu. Ya tetap capek tapi ada obatnya. Ada obatnya. Kayak kemudian capek nggak jadi tapi perasaan kita ini nggak capek ini itu. Karena kita ngelihat semangatnya masyarakat begitu besar itu. Oke, baik Pak Warno. Selain seruan-seruan Pak Warno dengan kita melakukan edukasi melalui seruan-seruan audio dengan sosial media dengan turun ke masyarakat begitu ya. Aplikasi yang kemudian mungkin bisa dikatakan transformasi program begitu ya. Dari yang kemudian sebelum pandemi ke pandemi ini seperti apa Pak Warno? Kaitannya katakanlah begitu ya. Sekarang sudah bulan ke berapa nih ini? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ke-6 ya. Ke-6 kemudian masyarakat sudah mulai merasakan kebutuhan terkait dengan ekonomi. Nah, sementara ketika masyarakat mulai bergerak ada konsekuensi-konsekuensi yang kemudian itu bisa dikatakan menimbulkan potensi untuk melanggar protokol COVID-19. Nah, ini kan banyak nih katakanlah jualan begitu kan, pasti mengumpulkan orang datang begitu kan, kemudian tempat dan seterusnya. Nah ini aplikasi yang kemudian dilakukan dari
program Panca Tertib ini seperti apa Pak Orno dengan melihat kondisi sekarang? Iya, jadi adaptasi kebiasaan baru ya. Ya. Adaptasi kebiasaan baru itu kan pesan yang ditangkap adalah bahwa beraktivitaslah sebagaimana biasa, tetapi di dalamnya jangan lupa penerapan protokol COVID. Nah, itu ya. Gitu kan? Nah, sehingga ya kita dorong masyarakat untuk beraktivitas untuk menjaga stabilitas ekonomi kita kan. Nah, tapi satu sisi bagaimana kemudian protokol COVID itu tetap ditegakkan di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Maka konsekuensinya adalah kita harus melakukan gerakan nyata. Kalau sebelumnya kita muter halo-halo terapkan protokol COVID, sekarang kita turun. Langsung menyapa. Langsung menyapa dan langsung bawa masker. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar teriak-teriak pakai masker, tapi ini sudah membawakan masker. Membawa masker, membawa poster gitu ya, poster untuk ditempel di masjid, di papan-papan pengumuman dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita ketemu masyarakat, itu kita langsung hentikan, tapi dengan cara humanis ya. Betul. Gitu. Terus kemudian dulu sih teman-teman sempat biar kemudian terkesan heroik itu dinggokke itu ya, dipakaikan gitu, difoto, jepret itu kan, wah ini luar biasa. Tapi setelah kita komunikasi dengan teman-teman dinas kesehatan, nggak aman itu Pak, itu kan nggak ngerti kan dia OTG atau bukan. Nah, sehingga secara action mungkin menarik gitu. Menarik kan, heroik heroik dan apa ya gitu ya. Tapi setelah kita evaluasi itu nggak tepat. Sehingga ya udah ketemu masyarakat yang nggak pakai masker kita hentikan, kita kasih masker, kita tungguin sampai masker dipakai sendiri. Oh gitu ya, ditunggu sampai masyarakat menggunakan masker langsung sendiri. di situ, ya gitu. Baru kemudian kita persilakan jalan. Kita muter dari kampung ke kampung. Kemudian yang kedua, sasaran kita sekarang pada titik-titik kerumunan massa. Betul. Ya, di mana itu? Di tempat-tempat kuliner, ya, di kafe-kafe, kemudian di toko-toko, ya, kemudian PlayStation itu ya, di game-game online dan sebagainya, Warmindo dan seterusnya. Sasaran kita di sana bagaimana? Yang kita temui pertama kali adalah pemilik usahanya. Betul. Sudahkah pemilik usaha memahami Perwa 51 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam memutus sebaran virus corona itu? Ya. Nah, di sana kan sudah diatur bagaimana kemudian tempat usaha dikondisikan untuk memutus itu. Ya, kita sampaikan, kemudian kita cek. Ini loh Pak, seperti ini, jenengan sudah belum? Dicek aja Pak. Misalnya sebelum masuk di pintu masuk harus disediakan tempat cuci tangan. Ya, sabun. Kemudian ada petugas khusus yang kemudian mengawal itu, misalnya dites dulu pakai termogan, cek suhu, kemudian pastikan pakai masker. Nah, kemudian jaga jaraknya, tempat duduk di dalamnya itu diatur betul. Nah, seperti itu kita pastikan, karena masyarakat kita sebenarnya, kalau masyarakat Kota Yogyakarta itu mayoritas itu disiplinnya sudah, saya katakan ya hampir terkondisi. Permasalahannya pendatangnya. Betul. Luar warga kota yang kemudian beraktivitas di sini itu yang kemudian tidak memahami bagaimana kemudian Kota Yogyakarta menerapkan protokol COVID ini, sehingga mereka kadang-kadang seenaknya. Misalnya pekerja bangunan gitu ya. Pekerja bangunan yang notabene kultur sebelumnya seperti itu, mungkin juga nggak sampai, informasinya nggak sampai. Ya, kita temui pemborongnya, kita temui gitu, kemudian kita sampaikan. Sampean ya tuh berarti ya tuku masker, tinggu masker itu para pekerja itu gitu. Kalau sampai ini di jalan nanti jadi klaster penularan, ini tutup Pak, sampean nggak bisa bangun gitu. Iya. Baik Pak Orno, jadi disampaikan bahwasanya Jogja ini bisa dikatakan secara masyarakatnya kondusif. Iya. Yang kadang menjadi ancaman, bisa dikatakan begitu, menjadi kendala adalah faktor pendatang. Nah ini informasi begitu aja. Informasi yang saya dapatkan, beberapa mahasiswa mulai berdatangan nih. Anak kos mulai berdatangan, walaupun saya nggak tahu ya, karena faktor macam-macam. Jadi ada anak kos itu saya tanya, lo kan bisa daring Mas, di sana sulit internet Pak. Di sana sulit sinyal, sehingga ketika dia harus mendapatkan tugas melalui fasilitas internet itu, dia harus mendatangi satu tempat. Nah, maka akhirnya dia putuskan datang ke Jogja. Nah,
dalam rangka Pak Warno. Karena kita nggak tahu ya seberapa banyak mahasiswa yang kemudian nanti akan mulai berdatangan di Jogja ini. Karena bisa dikatakan Jogja itu berapa persen sih? Menikah kan cukup banyak sekali mahasiswa yang ada di sini. Nah ini persiapan langkah apa yang kemudian walaupun mungkin belum sampai kepada hal yang detail, tapi setidaknya sebagai gambaran langkah apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Panca Tertib untuk mengantisipasi hal itu. Ya, jadi gini Pak Ari, kami itu menangkap keresahan masyarakat itu ya. Iya. Sampai kemudian sebuah kampung mereka mengumpulkan pengurus kampungnya, mengumpulkan ketua RT, ketua Betul, RW, sampai ya kan? sampai seperti Terus itu. mengundang Pak Wali, dijak menggali piye solusinya gitu ya. Walaupun nanti di situ itu janjane kepiye gitu kan. Nah, pada akhirnya kita berpikir, ngapain sih kita nggak langsung ketemu dengan pemerakarsanya perguruan tinggi tersebut itu. Ya. Maka kemudian kemarin hari tanggal 10 ya. Kita itu menjalin kerjasama dengan UAD. Ternyata UAD itu mahasiswanya ribuan, 15.000 kalau nggak salah itu. Itu dari satu kampus ya? Satu kampus ya. Padahal di Jogja itu ada UAD, ada UST, dan kampus-kampus yang lain saya kira. Iya, dan Pak Rektor cukup antusias. Nah, terkait dengan itu, kemarin kita sampaikan, bagaimana kemudian sebenarnya masyarakat itu tidak menolak kehadiran mereka, tetapi masyarakat itu butuh kepastian protokol atau teknisnya strategi yang telah disiapkan kampus itu seperti apa sih? Betul. Ketika kemudian nanti akan dimulai kuliah tatap muka itu. Nah, salah satu yang kemudian kemarin disampaikan oleh Bapak Rektor itu ternyata UAD itu sudah membekali mahasiswanya yang sekarang ini ada di daerah masing-masing itu dengan protokol COVID yang berlaku di kota Yogyakarta. Itu sudah dibekali ternyata. Dengan tentu saja teknologi informasi yang mereka miliki gitu kan. Bahkan kemudian yang luar biasa itu dalam waktu dekat ini nanti kita akan melakukan siaran seperti ini yang kemudian dari Pak Rektor itu menyampaikan ke masyarakat kesiapan-kesiapan yang telah dilakukan itu seperti apa, sehingga nanti masyarakat jelas. Sampai kemudian kemarin saya sampaikan, Pak, panjenengan itu kan punya mahasiswa yang notabene anak-anak muda, yang kemudian berpotensi menjadi OTG kan? Iya, betul. Nah, gitu. Terus terus gimana Pak? Ketika mereka nanti datang mau nggak mau suka nggak suka harus karantina kan? Harus karantina. Sementara kemudian ketika karantina itu kan harus ada komunikasi intens nih dengan kos dan sebagainya. Bagaimana kalau kampus menyediakan tempat karantina? Waktu itu dijawab nggak masalah Pak, kami siapkan ruangan itu gitu ya. Kami siapkan ruangan. Jadi sampai itu seperti itu ya? Iya. Sampai mereka nyun sewu kampus siap untuk menyiapkan tempat untuk karantina gitu. Kemarin sampai memberikan contoh seperti di UST itu kan nanti kan karantinanya di asrama yang sudah ada itu misalnya gitu. Nah, sehingga hal-hal kayak gini nih harus kita detailkan actionnya sampai kemudian masyarakat ngerti betul, paham betul tindakan detailnya nanti seperti ini loh. Betul. Sehingga masyarakat nanti tidak resah dan sebagainya. Ini yang ditunggu masyarakat sebenarnya. Makanya ini yang kemudian tadi saya barusan komunikasi dengan pihak UAD agar ini nanti segera kita komunikasikan itu. Paket untuk kemudian menjawab pertanyaan dan kegelisahan masyarakat ketika akan dimulai perkuliahan tatap muka itu, paket yang disiapkan UAD seperti apa? Ini nanti kita kupas tuntas dengan media anonim yang kurang lebih sama dengan saat ini kita lakukan ini gitu. Luar biasa ya sebenarnya ketika ini terkomunikasikan dengan baik. Kampus menyampaikan programnya seperti ini, kesiapannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan masyarakat tidak perlu was-was juga gitu kan. Betul. Itu seperti halnya orang yang kemudian tidak tahu cara menangkap ular, diajari cara menangkap ular. Tapi kan berbahaya. Betul. Tapi kalau nggak tahu cara nangkapnya, tergigit. Tapi kalau tahu tidak menjadi masalah. Nggak masalah, itu kan malah jadi hobi ya. Pakai kalung dan seterusnya. Baik Pak Warno, dari sekian tadi obrolan kita, ada nggak sih Pak Warno kendala-kendala di tengah-tengah masyarakat terkait dengan tadi teman-teman melakukan himbauan, kemudian melakukan sapaan dan seterusnya. Ada nggak sih kendala-kendala yang cukup berarti di masyarakat? Saya dan kita teman-teman duta itu membahasakannya bukan kendala, tapi tantangan. Tantangan gitu. Kenapa? Karena begini, kita ingin
bahwa tidak pakai masker itu nanti ketika keluar rumah, terutama ketika keluar rumah tidak pakai masker, maka itu menjadi hal yang malu, hal yang risih, hal yang kemudian sama dengan ketika kemudian kita tidak menutup aurat komplit gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau tidak pakai helm ketika Atau tidak pakai helm ketika keluar gitu ya. Walaupun masih ada dalike no polisi pora gitu kan. Gitu. Nah, itu kemudian tantangan kita adalah sampai ini nanti mengendap menjadi masuk di alam bawah sadar masyarakat itu, yang kemudian menjadi budaya itu, ya mau nggak mau, suka nggak suka nih kita ulang-ulang terus. Pesannya kita ulang-ulang terus di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian setiap pagi kita turun terus Pak Hari ini. Setiap pagi ya? Setiap pagi. Dan saya pernah ketemu setiap malam juga kayaknya ya? Malam itu ketika masyarakat ada agenda ya. Gitu ya? Jadi di tempat-tempat kuliner yang kemudian sudah disapa berulang kali, tapi kemudian masih ngeyel itu, ya itu malam kita aksi bersama gitu. Seperti itu. Tapi kalau ya sudah kudus enggak. Jadi malam itu enggak setiap malam. Tapi kalau pagi itu setiap pagi di hari jam kerja pasti kita keluar. Pokoknya nanti kalau ada musik yang itu musik apa itu yang khasnya itu sampai saya hampir hafal itu ya. Ojo dong ngeyel, neng omah wae kayak gitulah. itu teman-teman duta itu. Saya dan teman-teman duta. Tim kita itu. Nanti sampai kemudian mungkin himbauan ini seperti teringat di alam bawah sadar ketika dulu ada penjual tahu bulat itu. Nah, ya kayak gitulah. Sampai apal itu. Oh iya, tahu bulat. Baik Pak Arno, terakhir begitu Iya. Harapan apa atau pesan apa yang kemudian akan disampaikan oleh teman-teman Satuan Polisi Pamung Praja untuk masyarakat begitu yang khususnya ada di Yogyakarta, baik itu masyarakat yang stay di sini ataupun yang nanti akan datang ke Jogja, baik itu karena urusan pekerjaan, baik itu karena urusan pendidikan atau urusan yang lainnya. Ini pesan-pesan ini harapan kami begitu bisa tersampaikan dan menjadi pengingat bahwasannya kita ingin semuanya sehat, kita ingin semuanya terjaga. Nah, ini pesan apa Pak Warno yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama, di masa adaptasi kebiasaan baru itu, masyarakat harapan kita tetap beraktivitas sebagaimana aktivitas yang telah dijalankan sebelum pandemi. Tetapi kemudian harapan kita adalah di setiap aktivitas itu selalu diterapkan protokol kesehatan. Jadi pakai masker dengan menutup hidung dan mulut. Ada tambahnya loh Pak Ari. Pakai masker tidak cukup pakai masker. Pakai masker dengan pastikan menutup hidung dan mulut. Saat ini kan kita nggak pakai masker karena sudah pakai face shield ya. Nah itu. Kemudian jadi menutup hidung dan mulut. Menutup hidung dan mulut. Karena kadang ada yang di bawah. Banyak. Gitu. Kemudian cuci tangan di air dengan sabun di air yang mengalir. Atau pakai hand sanitizer sebelum dan setelah aktivitas gitu. Terus kemudian jaga jaraknya, kemudian protokol ketika keluar rumah. Jadi di perbekalan tasnya itu sekarang karena adaptasi kebiasaan baru, pastikan ada hand sanitizer, pastikan ada tisu basah, kemudian pastikan ada masker untuk persediaan, karena kalau masker kain kan 4 jam nih maksimal dipakainya untuk ganti gitu ya. Kemudian ada peralatan yang lain. Sering-sering mungkin kalau keluar rumah ya pakai baju lengan panjang kan gitu ya. Nah, kayak gitu ini yang kemudian kita pesankan secara terus-menerus ke masyarakat. Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan dan kebudayaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan baru itu betul-betul dilaksanakan masyarakat secara masif di setiap aktivitasnya. Itu harapan kita yang pertama. Harapan yang kedua, peran Satpol PP, kiprah Satpol PP itu di masa pandemi ini kami sangat mengharapkan itu dirasakan betul oleh masyarakat ketika kita membersamai masyarakat, sehingga semboyan Jogja Tertib bersama masyarakat itu betul-betul bisa kita wujudkan baik di masa pandemi maupun pasca pandemi. Harus doa kita bersama, mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan, kalau mau diakhirin ya, saya kenalkan, saya sudah terasa ya. Ya saya kenalkan salam panjat tertib Pak Ari. Jadi kan kita ini kalau acara-acara yang kemudian menyinggung panjat tertib bisa kita keluarkan salam panjat tertibnya. Jadi kita punya salam. Jadi salam panjat tertib itu kemudian jawabannya bergerak serentak Jogja Tertib bersama masyarakat, kemudian bergerak serentak Jogja Tertib bersama masyarakat,
Yes. Oh, perlu kita coba Pak Warno? Perlu. Salam pajak tertib, bergerak serentak, Jogja tertib bersama masyarakat. Yes. Wah, Ini nyoba sekali langsung kompak kan? karena berdua. Iya. Oke, baik Pak Warno, saya kira cukup banyak yang sudah kita obrolkan pada kesempatan kali ini, dan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Terima kasih sekali Pak. Kita berharap akan ada obrolan yang berikutnya, masih okay. seputaran bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita memberikan himbauan kepada masyarakat agar betul-betul di kondisi penerapan kebiasaan baru ini kita betul-betul bisa sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan, begitu ya. Tetap sehat, tetap kemudian bisa berdaya, tetap kemudian bisa memberikan kontribusi khususnya bagi Jogja dan masyarakat secara umum. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Warno atas waktunya. Terima kasih kembali Pak Adi. Nanti kalau kita undang siap ya Pak Warno. Siap. Nanti dengan pimpinan kami juga. Siap. Ya. Tentunya kami berterima kasih sekali diberi kesempatan ini ya untuk menyampaikan pesan-pesan dan upaya ibaratnya sebutir pasir yang kami lakukan di lautan debu gitu ya. Mudah-mudahan tetap ada kemanfaatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Siap, matur nuwun Pak Warno, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Iya. Ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.